Bab 228. Pelatihan. Kali ini warrior yang memanen cukup banyak, di antaranya ada sekitar 7.000 batu energi. Warrior yang sedikit terkejut, karena alkimia batin monster hitam level pemenang dari 236 pelatihan tanpa partai. Separuh orang sudah berhak mengikuti putaran kedua kompetisi peringkat King Yun. Jika orang-orang ini tidak serakah, kembali ke wilayah selatan, mereka harusnya memiliki masa depan yang baik, tetapi sayangnya, mereka tidak akan pernah kembali. Keuntungan yang sulit dari 10 hari atau lebih telah mempermudahnya. Tentu saja warrior yang tidak merasa bersalah, bercanda saja, kalau bukan karena pegunungan puluhan ribu, kalau tidak ada pasukan monster hitam, mungkin warrior yang tidak bisa kembali. Selain monster hitam level pemenang dan alkimia batin, ada hal lain yang membuat warrior yang kaget sekaligus senang, yaitu cincin penyimpanan. Salah satu keterampilan hitam ini adalah keterampilan hitam tingkat rendah yang sebelumnya dilakukan oleh Rudi Nangong, tebasan busur tersembunyi. Bagaimana mungkin warrior yang tidak menyukai keterampilan hitam? Tahukah, sekarang keterampilan pedangnya sangat sedikit. Teknik pedang spiritual dan energi pedang mengacu pada jari energi pedang. Keterampilan pedang tidak cukup baginya untuk menghadapi setan-setan itu. Yang mematikan adalah jurus revisi, ilmu pedang, dan tinju penghancur naga. Sejak ikut serta dalam peringkat King Yun, warrior yang telah menemukan bahwa menghadapi murid-murid jenius dari pasukan-pasukan utama di wilayah selatan bukanlah keterampilan hitam tingkat bumi. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Sejak berpartisipasi dalam peringkat King Yun, dia jarang berhasil bertarung melawan murid-murid jenius dari pasukan papan atas. Dan para penjahat jenius itu pada dasarnya adalah keterampilan hitam di atas permukaan tanah, dan hampir semua senjata hitam berada di permukaan tanah. Seperti halnya Yulia Wen, jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dirinya khawatir jika seseorang berdiri di sana dan membunuhnya, dia tidak bisa menyakiti siapapun. Oleh karena itu, alasan mengapa peringkat King Yun hampir selalu merupakan panggung bagi murid-murid berbakat dari 6 kekuatan besar dan kekaisaran Qin, selain bakat orang-orang ini sangat bagus, tetapi juga karena keterampilan orang-orang ini dan keterampilan hitam. Sederhananya, sebuah pelatihan tanpa partai memiliki kekuatan yang hampir sama dengan seorang murid sekte, tetapi peralatan dari kedua belah pihak sangat berbeda. Menurutmu siapa yang menang dan siapa yang kalah? Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang menarik kembali pikirannya, dan kemudian melintas ke arah selatan. Awalnya dia memutuskan untuk merampok di mana-mana, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Masih ada setengah bulan sebelum akhir sidang urat pegunungan King Yun. Dalam setengah bulan ini, dia akan belajar keterampilan hitam tingkat lokal dan memotong busur tersembunyi tingkat lokal ini. Dia pada dasarnya telah melihat para penjahat di peringkat King Yun, dan telah bermain melawan mereka. Sejujurnya, bahkan jika kecemerlangan niat pedang dan jiwa pedangnya 3 kali lipat, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan para pelaku kejahatan ini. Khususnya Yonar Yuan, pihak lawan sudah begitu kuat hanya dengan menunjukkan puncak gunung es. Jika ia bertemu pihak lain di babak kedua kompetisi, jelas tidak mungkin untuk mengungguli pihak lain oleh jiwa pedang saja. Dia memutuskan untuk menggunakan setengah bulan ini untuk mempelajari 2 keterampilan hitam ini. Segera, warrior yang menemukan tempat untuk berlatih. Ini adalah hutan bambu. Di sebelah selatan hutan bambu adalah gunung yang curam. Ada kolam di bawah gunung. Airnya mengalir turun dari gunung dan jatuh ke kolam, memercikkan puluhan ribu ombak. Berdiri di tepi kolam, warrior yang hendak mulai berlatih,
Kali ini macan tutul ungu di pundaknya tiba-tiba melintas di hadapannya, mengangkat alkimia batin level spirit monster hitam di tangannya, lalu menunjuk dirinya sendiri, dan akhirnya menunjuk pusaran pusat energi warrior yang. Apakah kamu ingin menyerap energi di dalamnya sekarang? Tanya warrior yang. Macan tutul ungu dengan cepat menganggukkan kepala kecilnya. Warrior yang merenung untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, jangan melakukan hal-hal berbahaya dan jangan buru-buru. Pelan-pelan saja, tahu. Kedipan macan tutul ungu melintas di depan kepala warrior yang, mengusap dahi warrior yang, kemudian berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang menjadi pusaran pusat energi. Setelah memasuki pusaran pusat energi dan pusaran pusat energi, macan tutul ungu jatuh ke dalam kolam ungu energi di mata binatang yang iri, dan kemudian tiba-tiba muncul lingkaran di sekelilingnya. Kemudian, alkimia batin monster hitam level spirit seukuran kepalan tangan itu, dalam alkimia batin, energi yang cukup besar dan energi hitam berwarna emas bergegas menuju macan tutul ungu. Segera, macan tutul ungu seperti pusaran pusat energi, membuat energi hitam berwarna emas dan alkimia batin monster hitam di dalam energi hitam bergegas ke arahnya dengan panik. Melihat adegan ini, kecemburuan di mata binatang buas di samping menjadi lebih kuat. Warrior yang membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya dia khawatir. Meskipun si kecil sering tidak dapat diandalkan, tetapi hal-hal seperti peningkatan kekuatan semacam ini, seharusnya tidak bodoh. Tentu saja, jika itu benar baginya, belum tentu. Menarik pikirannya, warrior yang melambaikan tangan kanannya. 4 citah muncul di depannya. Melihat 4 citah di depannya, warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, jaga, jangan biarkan siapapun dan monster hitam masuk. Mengetahui posisi manusia ini di hati macan tutul ungu, 4 citah level pemenang tidak berani menyinggung warrior yang. Mereka saling memandang dan keempat binatang itu berlarian pergi. Melihat keempat binatang itu pergi, warrior yang berjalan perlahan ke sisi kolam, lalu duduk bersila. Sekarang yang paling kurang dia miliki adalah keterampilan hitam metode tubuh. Jika langkah anginnya tidak memiliki berkah dari sepatu angin, langkah angin tidak cukup untuk dilihat di depan setan-setan itu. Karena itu, dia pertama kali memilih klon tersembunyi ini untuk dibudidayakan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Di hutan bambu, mata warrior yang sedikit tertutup. Pada saat tertentu, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, dan kaki kanannya bergerak sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang berjarak 6 kaki di depannya. Tembakan bambu bergoyang dengan keras karena dia terlalu cepat, kemanapun tubuhnya lewat, hutan bambu itu bergoyang dari sisi ke sisi seolah-olah ditiup angin kencang. Ketika dia datang ke suatu tempat di depan bambu, warrior yang menyipitkan matanya dan berteriak, "Finn!" Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh warrior yang tiba-tiba bergetar, dan kemudian klon hantu yang persis sama dengan warrior yang muncul di sebelah kiri warrior yang, dan pergelangan tangan warrior yang bergerak, mencabut pedang roh ungu di bagian depan bambu menebasnya dengan keras, dan klon warrior yang, juga seperti tubuh warrior yang, mencabut pedang roh ungu menebas bambu. Ping! Saat cahaya pedang melintas di lapangan, bambu di depan warrior yang tiba-tiba terbelah dua, dan bekas pedang yang dalam muncul di tanah. Pada saat ini, klon di sebelah kiri warrior yang tiba-tiba menjadi ilusi, klon menjadi semakin transparan, dan menghilang di udara dalam waktu kurang dari 2 napas. Melihat klon yang menghilang di udara, warrior yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apakah itu tindakan atau penampilan,
klon ini tidak jauh berbeda darinya. Satu-satunya perbedaan adalah klon ini dan auranya. Pemahaman jiwa pedang sendiri memiliki aura garang, tapi klon ini tidak. Sederhananya, klon ini memiliki gaya tetapi tidak ada jiwa. Jika bertemu dengan orang yang kuat, maka klon ini pasti akan terlihat oleh lawan secara sekilas. Tapi saat ini warrior yang tidak punya pilihan. Keterampilan hitam tidak mudah dipelajari. Sebagai murid jenius Partai Yuan, Yendi Yuan pasti sudah mendapatkannya sangat awal. Klon tersembunyi ini, tapi pihak lain hanya mengolahnya sampai tingkat keempat, dan membudidayakan 4 klon, tetapi dia hanya berkultivasi selama 10 hari, dan dia mampu membudidayakan 1 klon dalam 10 hari, itu masih mengandalkan energi hitam berwarna emas. Karena klon ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tingkat kondensasi energi hitam, jika energi hitam tidak memadat, sangat sulit untuk menumbuhkan klon. Dan tingkat pemadatan energi hitam berwarna emasnya hanya sesuai dengan persyaratan tingkat hitam ini, sehingga ia dapat membelah klon dalam 10 hari, tetapi hanya itu saja. Warrior yang belum berkultivasi selama beberapa tahun, dan dia bisa berkultivasi selama 10 hari. Adapun tebasan busur tersembunyi, seperti klon tersembunyi ini, dia baru saja memulai, meskipun baru memulai, kekuatannya mengejutkan warrior yang. Karena di bawah restu jiwa pedang, kekuatan dan kecepatan potong busur tersembunyi tidak lagi di bawah dialek Nangong. Terutama efek penyembunyian yang aneh, ditambah dengan pedang invincible, tingkat keanehannya tidak kalah dengan cahaya ungu macan tutul ungu. Secara umum, 10 hari kultivasi keras ini membuatnya sangat bermanfaat. Setelah mengambil napas dalam-dalam, warrior yang menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di pusaran pusat energi, macan tutul ungu masih menyerap energi hitam berwarna emas dan alkimia batin. Cahaya ungu yang menyelimuti macan tutul ungu, telah berubah menjadi ungu tua dalam 10 hari. Aura mengerikan yang terpancar membuat monster hitam yang semula berada di sekitar energi hitam menjauh sekali. Jelas, dia tidak hanya mendapatkan panen yang bagus dalam 10 hari terakhir, tetapi juga si kecil ini. Aum. Pada saat ini, raungan tiba-tiba bergema dari sisi paling kanan. Ini teriakan Cita. Warrior yang menyipitkan matanya. Apakah manusia atau monster hitam datang ke sini? Bersambung.